Perkenalkan, nama saya Joel Hutagalung dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 122141474. Jadi dalam tugas video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi jaringan menggunakan routing dinamis yang bertipe EIGRP. Jadi EIGRP atau Enchanted Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis yang diciptakan oleh Cisco System untuk memfasilitasi pertukaran informasi routing antar router dalam jaringan otonom. Jadi EIGRP ini menggabungkan fitur dari protokol distance vector dan link state yang menjadikan routing ini yang efisien lah, yang tentunya juga hybrid karena digabung. Oke, sekarang lanjut aja konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi router ya, dimana router ini akan menjadi gateway lah juga. Jadi kita akan memulai dari router dulu, terus nanti kita mundur ke belakang ke end device. Nah, pertama kita akan setting router A, turn on fase Ethernet 00 yang terhubung ke switch di daerah A. Untuk IP address-nya 192.168.11.1. Udah ada di sini ya. Terus subnet mask-nya 255.255.255.255.0. Lanjut ke fase Ethernet 4 yang terhubung ke router C. Turn on, IP-nya 10.10.10. Saya buat di sini biar ingat aja sebagai note juga. Untuk subnet mask-nya 255.255.252. 252 itu sebagai network, 253 sebagai host, 254 sebagai host, 255 sebagai broadcast. Lanjut ke fase Ethernet 5 yang terhubung ke router B. Lanjut ke router B. Fase Ethernet 0 untuk sebagai gateway jaringan di sini. Dan penyambungnya juga. Lanjut. 4 ini terhubung ke C. C30, 30, 30, 31. 255, 255, 252. Kita copy aja bercepat. 20, 20, 2. /24/donat. Kita setting 4 yang terhubung ke A. 10, 2. Lanjut ke port 5 yang terhubung ke B. 30, 30. Oke, baik. Kita cek routing table-nya. Nah, ini yang tersambung nih. Ini cuma C, berarti cuma terkoneksi biasa aja. Terkoneksi saja, belum terhubung lah. Maksudnya terhubung nanti itu yang maksudnya udah bisa
diakses dari router lain juga. Ini cuma terkoneksi saja sebagai lewat IP lah. Ini 10 ke sini, 20 yang ke bawah, C untuk daerah A. Oke, sekarang kita setting end device-nya satu-satu. Nah, untuk daerah A sendiri, kita punya server nih. Kita manfaatkan DHCP-nya. Server DHCP. Sama kita setting IP-nya dulu, 192.11.2. Nah, untuk default gateway-nya kan udah kita setting tadi, yaitu yang letaknya di router A pada port FA0. Ya, terus buka desk service DHCP, kita on server full, default gateway-nya 1. Ya, server kosong, kita mulai dari 2. Dari 1. Save. Kan default gateway-nya 1, kita mulai dari 1 juga. Yang selanjutnya nanti 2, 3. Jika sudah, nah kita coba isi 0, kita ubah IP config-nya ke DHCP. Nah, berhasil 3. Ini 1. Nah, koneksi ini 1, ini 2, ini 3. Oke, betul. Lanjut ke end device selanjutnya. Kita copy bercepat ya. Nah, sebenarnya nggak masalah ya dari desktop juga atau dari config, nggak masalah. Yang penting jangan salah masukin aja. 128. Nah, untuk gateway-nya 1. Ini server kosong. Nah, kita bisa cek juga sih. Nah, sama juga. Lanjut ke PCC yang di seberang ya. 3. 2. 8. Oke. Default gateway-nya 1. 21. IP sama. Nice. Lanjut ke C. Senang 2. Default gateway-nya 1. 31. 31. Lanjut. Oke. Semua device sudah dikonfigurasi. Gateway, subnet mask. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi EGRP-nya ya, routing dinamisnya. Pertama, kita mulai dari router A dulu. Jadi, mengkonfigurasi ini nggak ada dari config ya. Kita harus konfigurasi dari CLI atau command interface. Itu command line interface. Kita exit dulu, kita mundurin terus. Nah, kita udah di config. Terus kita tambahkan router EGRP 1 itu adalah area, itu bebas dari 1 sampai ribuan lah, saya kurang ingat tepatnya, kita gunakan 1 aja. Oke, tambahkan network dari daerah A dan router B dan router C juga. Kita mulai dari daerah A. Itu pertama kita isi IP-nya dulu, 192.168.11.0. Dan untuk selanjutnya ini kita isi sebagai wildcard. Jadi ini kebalikan dari subnet mask, karena subnet mask itu sendiri tidak dipakai di EGRP. Ini kasus khusus ya. EGRP dan BGP atau apalah itu tidak menggunakan subnet mask, melainkan wildcard yang merupakan kebalikan dari subnet mask itu sendiri. Jadi
Cara hitungnya itu mudah. Kita buat 255. Nah, terus dikurangin sama prefixnya yang kita pakai sekarang. Misalnya prefix 24 yaitu 255. Nah, terus dikurangin. Itu 25 0 0 0 255 dikurang 0. Kebalikannya nah. Kita pakai 0 0 0 255. Kita tambahkan network dari router B 92 salah 20 1 0 dan wildcardnya 200003 karena cuma 4 ya bisa digunakan, nah jadi 3. Lanjut, network dari router C yang kehubung ke router C 10 0 wildcardnya 000 sama seperti yang di atas. Oke, selesai. Lanjut ke router B sama juga X router 1 ya. Pertama-tama kita tambahkan dulu network dari daerah B 22168 220 wildcardnya 192 salah 0 0 127. Nah 127 tambah 128 network router A yang gabung ke router A 20 0 0 0 ya. Nah ini salah satu keuntungan dari keuntungan menggunakan EIGRP itu adalah dual algorithm ya. Nah, kalau udah terhubung ada notifikasinya seperti ini. Lanjut kita hubungkan router C juga. Dan terakhir router C. CLI exit mundur rute EIGRP area 1 network. Kita tambahkan yang network daerah terlebih dahulu tuh 92 168 330. Nah, wildcard dari prefix 26 0 0 0 0 63. Nah, lanjut masukkan dari router C dan B, router A dan B salah. Router A dulu nih 10 0 wildcardnya 0 0 0. Nah sambung juga ada notifikasi. Lanjut network yang kehubung ke router B itu 30 33. Wildcardnya 3 done. Nah terhubung nih dua-duanya langsung. Nah kita coba routing, kita cek routing table nya. Nah yang terkoneksi nih D yang 30 zone 8 nih itu 11 nih. Kita akses A nih terhubung ke daerah A, 22 daerah B, 33 daerah C, dan untuk 30 ini ya yang saling berhubung nih, lingkaran nih. Kita coba ngirim paket video.
Coba sekali lagi. Berhasil. Oke. Jadi uji konektivitas antar daerah yang sama itu bisa berhasil. Kita daerah yang berseberangan fail aja, belum update, belum checking route table. Nah sekarang udah bisa. Ini bakal sama juga ya kasusnya untuk yang lain. Update dulu ya, baru bisa. Nah, tunggu di change dulu. Nah ini langsung bisa. Oke. Jadi sekian dari cara saya mengkonfigurasi sebuah jaringan menggunakan metode routing dinamis EGRP. Terima kasih.